Prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut adalah alur penanganan perkara. Kejaksaan mengetahui adanya tindak pidana korupsi dengan sumber berasal dari laporan masyarakat, hasil temuan instansi lain, dan temuan kejaksaan. Lalu, pimpinan kejaksaan memerintahkan untuk menelaah informasi yang didapat. Jika hasil telaah tidak menemukan adanya bukti permulaan, kasus dinyatakan tidak ditindaklanjuti. Dari hasil telaah yang mengarah kepada adanya bukti permulaan, maka kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyelidikan serta membentuk tim penyelidik yang terdiri dari jaksa dibantu staf TU untuk administrasi. Tim penyelidik melakukan proses penyelidikan. Jika tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana atau tidak cukup bukti, penyelidikan dihentikan. Jika ternyata bukan tindak pidana korupsi, dikirim ke instansi lain. Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pimpinan Kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyidikan atau P8 dan lalu SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan. Tim penyidik dibentuk dan segera melakukan proses penyidikan untuk memeriksa saksi, ahli, dan dokumen, melakukan penggeledahan atau menyita barang bukti, melakukan penghitungan kerugian negara, dan menetapkan tersangka. Jika hasil temuan proses penyidikan kasus bukan tindak pidana, maka penyidikan akan dihentikan dan mengeluarkan surat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Jika hasil temuan proses penyidikan terdapat cukup bukti, maka kejaksaan memulai proses untuk tahap penuntutan. Proses penuntutan diawali dengan penelitian kelengkapan berkas, lalu dilanjutkan dengan diterbitkannya berita acara pendapat. Apabila telah lengkap dan disetujui, maka selanjutnya dilakukan penunjukan oleh pimpinan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum atau JPU untuk menyelesaikan suatu perkara, atau disebut dengan P16A. Dari penunjukan JPU, maka JPU membuat rencana dakwaan dan setelah itu diterbitkanlah surat dakwaan atau P29 dan dilakukannya tahap 2, yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti yang lalu dilimpahkan ke pengadilan. Maka di pengadilan dimulailah proses persidangan yang dimulai dengan pembuktian, yaitu dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dokumen atau barang bukti, dan terdakwa. Setelah dilakukannya pembuktian, maka selanjutnya dilakukan pembacaan tuntutan oleh hakim yang berwenang. Dari pembacaan tuntutan tersebut, maka hakim selanjutnya mengeluarkan putusan bahwa benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Bila putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah, maka selanjutnya terdakwa berhak menerima putusan tersebut, atau bila pihak terdakwa tidak menerima, maka dilakukan upaya hukum, yaitu diawali dengan banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, grasi, dan peninjauan kembali. Bila hakim menjatuhkan putusan bebas atau tidak bersalah terhadap terdakwa, maka jaksa penuntut umum akan menyatakan kasasi. Dan apabila terdakwa dan JPU menerima putusan dari hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah, maka langsung dilaksanakannya proses eksekusi dan diterbitkanlah surat perintah pelaksanaan putusan hakim atau P48, serta diterbitkanlah berita acara pelaksanaan putusan hakim, yaitu Pitsus 38. Terima kasih.